Yo, selamat malam. Nama saya Ida Bagus Suryawibawa, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas bahaya laten ideologi komunis terhadap ideologi Pancasila. Pertama, saya ingin menjelaskan ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi yang berkenaan terhadap filosofi politik dan ekonomi yang tujuannya untuk menciptakan masyarakat komunisme dengan aturan sosial ekonomi, kepemilikan bersama terhadap alat produksi, dan tidak adanya sosial, uang, kelas, dan negara. Secara umum, paham komunis tidak tepat diterapkan di negara Indonesia karena bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penyebab-penyebab ideologi komunisme bertentangan dengan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Pada sila pertama, itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Memiliki makna bahwa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang berkuasa dan menciptakan kita semua. Negara Indonesia memiliki atau mengakui 6 agama, yaitu agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Sedangkan ideologi komunisme itu tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, kalau Indonesia menggunakan ideologi komunisme atau mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme, kemungkinan akan terjadi keributan karena agama merupakan salah satu aturan yang menjaga kebersamaan Indonesia. Nah, kemungkinan hilangnya itu akan menyebabkan kekacauan besar-besaran di masyarakat. Yang kedua, Indonesia selalu menjaga hak asasi masyarakat mereka, baik mereka melalui kaum mayoritas, minoritas, beda ras lah, agamanya, sukunya, itu tetap diperlakukan sama. Sedangkan di paham komunisme itu tidak mendukung adanya hak asasi manusia. Mereka di sana lebih tunduk kepada keputusan pemerintah. Mereka tidak melindungi hak asasi manusia sama sekali. Jadi pemerintah sudah memutuskan, masyarakat mengikutinya. Ya, kalau itu diterapkan di Indonesia, mungkin akan terjadi perpecahan sih, karena banyak, mungkin ada yang tidak setuju gitu, akan menyebabkan terjadinya bentrok-bentrokan massal atau penolakan. Nah, lanjut. Yang ketiga, Indonesia menjunjung rasa nasionalisme yang tinggi. Kita sudah diajarkan sejak kecil tentang rasa nasionalisme, maupun itu dari upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia, hari-hari kemerdekaan, dan lain-lain. Itu bisa kita rayakan. Itu merupakan semangat nasionalisme kita. Sedangkan di ideologi komunisme itu tidak ada yang namanya nasionalisme. Mereka jarang melakukan itu atau tidak pernah sama sekali, sehingga kemungkinan akan terjadi kurang pahamnya terhadap negara itu sendiri yang akan menyebabkan terjadinya kekacauan atau kurangnya pengetahuan terhadap negara yang menyebabkan negara itu mudah runtuh. Nah, yang kelima, bebas berpendapat. Di Indonesia, orang bebas berpendapat.
apapun itu, asalkan mereka bisa mempertanggungjawabkan pendapat mereka. Misalnya, sebuah peraturan terbit di Indonesia. Nah, kalau orang-orang tidak menyukai peraturan itu, mereka bisa berpendapat. Pendapat mereka mungkin akan diproses oleh partai-partai politik yang mewakili mereka. Kalau emang pendapat mereka dirasa benar, akan disalurkan kepada para pemimpin oleh partai-partai politik itu, sehingga akan diganti keputusannya. Sedangkan di negara komunis itu tidak ada. Kebebasan berpendapat itu nol, di mana orang-orang di sana itu harus tunduk kepada penguasa mereka. Jadi ya tidak bisa berpendapat mereka. Keputusan pemerintah adalah mutlak. Kalau mereka menolak, mereka bisa dihukum dan dipenjara. Itu saja, tidak boleh menolak pemutusan pemerintah. Yang keenam, keadilan di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu keadilannya sama karena di Pancasila ada yang namanya sila keadilan yang adil dan beradab. Semua orang memiliki keadilan yang sama di mata hukum. Tapi kalau di dalam ada ideologi komunisme itu, ya keputusannya berdasarkan pada pemerintah. Jadi kalau tidak ada yang namanya keadilan itu mungkin akan sangat kecil sekali jadinya, karena semuanya diputuskan oleh pemerintah. Nah, dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi komunisme tidak cocok dengan negara Indonesia. Apabila ideologi komunisme masuk ke Indonesia, maka mungkin akan terjadi hal yang seperti dulu lagi ya. Misalnya peristiwa G30 SPKI yang dimana pemberontakan di mana-mana. Nah, sehingga kita harus lebih memilih ideologi Pancasila, dan kita menolak ideologi komunisme, sehingga kita dapat menjaga Indonesia menjadi negara yang sama yang kita miliki. Sekian dari saya. Selamat malam.